Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Bareng. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Monggo. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Coba zaman baca artinya. Jangan cepat-cepat. Kelihatan enggak? Iya. Hah? Kelihatan. Ketela, ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu atau basuh kepalamu, kedua kakimu sampai kedua mata kaki.
Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari buang air. Dalam kurung kakus atau menyentuh atau menyempuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik, dalam kurung yang suci. Menjadikan bagimu sedikit pun, masih ngarang kurang satu enggak, melompat itu, usaplah itu. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Itu ya sudah, teruskan. Dengan debu itu Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi bila hendak melaksanakan, tidak balik, tetapi dia bukan bila itu. Mana sih? Nah itu, tetapi dia hendaklah melaksanakan, membersihkan kamu, menyempurnakan nikmatnya dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Ini pasti umur sudah lebih dari 40 tahun ini. Kita itu memang seperti itu. Kalau sudah 40 tahun biasanya, umumnya itu sudah harus pakai kacamata. Kabur ya. Plus itu ya, plus untuk membaca. Ini firman Allah tentang di antara syarat orang sholat, yaitu tentang berwudu, tentang batalnya wudu, tentang ketika orang dalam keadaan junub atau dalam keadaan sehabis berkumpul suami istri, atau habis haid atau habis nifas, itu ada kewajiban mandi. Dan ketika batal, apakah punya hadas besar atau hadas kecil, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sedang bepergian, maka tidak wudu tetapi tayamum. Itu keringanan dari Allah. Coba ya saya maknani satu persatu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat. Jadi ini ya sholat wajib, ya sholat sunat, ya. Termasuk mensalati orang mati. Ini disuruh berwudu. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aidiyakum, dan tanganmu, ilal marafiqi, sampai ke siku. Siku itu bahasa Indonesianya dari kata bahasa Jawa sikut.
Kalau bahasa Madura apa? Sikut. Siku ini. Cengkol. Cengkol. Sengkol. Cengkol. Cengkol. Sampak cengkol. Cengkol. Jadi kacek titik. Sikut, siku, cengkol. Sengkol apa cengkol? Ceng. Serta usaplah kepalamu. Di situ tidak kepalamu, tetapi usaplah sebagian dari kepalamu. Ada biru usikum. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, ini kalau madhab Hanafi, rukunnya wudhu itu ya ini, membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku-siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki, itu saja. Tapi ada syaratnya kalau ingin wudhunya sah, madhab apa ini? Hanafi, yaitu syaratnya membaca bismillah. Nah, karena dalilnya kan ada itu. Kullu amrin dibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Nah, tiap sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah, dengan bismillah, abtar, barokahnya putus. Jadi ada syarat, ada apa itu ya? Ada wajib baca bismillah itu. Kalau niatnya itu syarat. Hanya saja karena syarat maka niatnya menurut madhab Hanafi sebelum membasuh muka. Ini berbeda dengan kita yang bermadhab Syafi'i, niat itu ketika kita membasuh muka. Adapun nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, itu belum sah, masih sunat saja, supaya nanti ketika membasuh ini mantap ketika niat. Kenapa kok niat penting? Menurut madhab Hanafi kok menjadi syarat ya, karena innamal a'malu bin niat. Madhab Syafi'i juga kenapa kok harus ada niat? Ada innamal a'malu bin niat. Jadi madhab Hanafi tadi itu yang rukun itu tadi. Jadi tetap niat sebagai apa namanya syaratnya, kemudian membaca basmalah itu wajibnya. Jadi ada rukun dan wajib kalau madhab Hanafi. Jadi kalau yang wajib itu hasil daripada ijtihadnya Imam Hanafi sendiri, tidak langsung dari Al-Quran. Jadi ada berapa itu yang fardu itu, yang rukun itu 4 tadi, ditambah dengan syarat, ditambah dengan wajibnya. Kalau madhab Syafi'i apa? Pertama niat, nanti dibarengkan dengan membasuh muka. Jadi niat, kemudian membasuh muka, ya kan? Muka itu mana? Muka itu dari tumbuhnya rambut di dahi di atas itu sampai apa? Dagu ya, sampai dagu. Jadi dagunya harus kena.
kecuali orang yang jenggotnya tebal itu ya dipola-polai. Kita ndak ada tebalnya ya dibasuh saja. Kemudian nomor 2 membasuh tangan, siku-siku harus kena, mazhab Syafi'i. Kemudian mengusap sebagian kepala, ya tentu saja mengusapnya tangannya ada air gitu ya, tidak harus semua, makanya hanya sedikit saja, yang penting ada beberapa rambut, dari mulai tukulnya rambut kena, itu sudah sah. Itu nomor 4. Nomor 5 adalah membasuh kaki sampai mata kaki, sampai mata kaki. Tertib loh, kok pakai tertib ya? Kalau tidak tertib, misalnya wudhu tangan dulu gitu ya, atau kaki dulu, atau niatnya nanti ketika sudah selesai ya, itu tidak sah. Apa ada dalilnya? Ada. Dalam satu hadis, ibda'u bima bada Allah, awalilah dengan apa yang dimulai oleh Gusti Allah. Jadi tidak, kalau mazhab Hanafi boleh misalnya kok tidak langsung muka tetapi tangan dulu, mungkin tidak apa-apa, karena tidak ada fardunya wudu yang tertib tadi itu. Nah, untuk mazhab Hambali semuanya ada niat juga ya, tapi untuk mengusap kepala itu mazhab Hambali itu semua Pak, jadi semua sampai ini kepala jadi begini. Terus sekaligus kuping. Jadi mazhab Hambali itu kepala itu termasuk telinga. Kalau mazhab yang lain, misalnya mazhab Syafi'i, telinga itu adalah sunat ya. Artinya sunat itu dianjurkan, kalau tidak pakai telinga pun sah wudunya, asal 6 itu sudah masuk. Nah, kita lanjutkan. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaib aw jaa ahadum minkum minal ghaib aw lamastumun nisa wa in kuntum mardo, jika kamu, loh kok langsung gitu ya, jika kamu dalam keadaan junub. Oh ini apa, belum. Wa in kuntum junubau fattoharu, wudu tadi itu ya. Wa in kuntum junubau fattoharu, jika kamu dalam keadaan junub mandilah. Nah, mandi jinabat Pak, mandi jinabat itu gampang, niat ingsun adus ngilangi hadas gede fardu karena Allah, semua digamyor, semua dari mulai kepala sampai ujung kaki, termasuk juga mohon maaf jangan lupa al-silitu itu harus kena, itu kena air. Demikian juga kalau ibu-ibu juga harus ini, jangan dikempit ya, harus begini kena itu. Ya, gampang, tapi lah kalau orang nggak ngerti ya dikira wis gak iku wae, wah repot itu, harus kena semuanya.
Artinya air itu harus mengalir atau masuk pada apa itu kulit-kulit ini, kulit-kulit itu. Jadi kalau ada siapapun termasuk ibu-ibu yang wedai kandel ini ya harus dianu dulu, harus dibersihkan dulu, jangan dibiarkan kok melelek aku, biar elek-elek titik sing penting sah gitu loh. Wa in kuntum junuban fatahharu, apabila kamu dalam keadaan junub maka mandilah, ya, mandilah, fatahharu. Ini kalau madhab Syafi'i, misalnya kita dalam keadaan junub itu cukup dengan mandi besar saja tanpa berwudu. Wa in kuntum junubau fatahharu. Tapi madhab lain, madhab Hanafi, Maliki, Hambali ya tetap apa, sudah mandi begitu tetap berwudu. Ya daripada nanti kita rodok apa itu ya, apa ngene kok ragu-ragu ya, wudu saja lah, wudu saja tetap. Dan orang mandi besar itu sunatnya ya wudu dulu. Mungkin karena ada itu maka madhab Syafi'i terus mandi tok itu. Hanya saja kalau saya tidak berani Pak, nun sewu, karena kalau kita mandi kan pasti yang kita pegang macam-macam itu ya. Ya kemaluan, al-duburu, al-silitu ya kita pegang ya, biasa. Makanya kalau wudu kan apa batal itu megang itu. Nah, makanya kita supaya tidak ragu-ragu ya tetap berwudu. Wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajdu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Ini batalnya wudu atau batalnya terkena junub tadi itu. Jadi ketika sakit boleh tayamum, harus tayamum. Tapi sakitnya ya sakit yang membahayakan gitu ya. Jadi kita kalau pakai air mungkin akan semaput atau malah sakitnya ndadi gitu. Itu ya tayamum saja. Walaupun di rumah. Au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian. Bepergian. Kalau kita enak sekarang bepergian kan, misalnya ada masjid lewat kan kita mau sholat ya ada wudhu enak. Bahkan ketika di jalan tol kan ya ada tempat istirahat, dipastikan ada masjidnya atau musholanya dan dipastikan ada kamar mandinya untuk berwudhu dan lain-lain. Nah, enak itu kita. Ada begitu, wis aku tayamum saja ya tidak cocok itu, kecuali dalam keadaan sakit begitu. Dalam keadaan ya auja'a ahadum minkum minal ghaiti, ini bisa apa, keluarnya benda, baik benda gas ataupun benda padat dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang. Jangan keliru nanti jalan depan ngarepe masjid, jalan belakangnya bukan. Maksudnya ini ya, kalau bahasa kitabnya itu kubul dan dubur.
kubul itu kalau perempuan itu farji, kalau laki-laki burung apa bahasa ya kubul lah itu aja. manuk ya. Manuk malah keliru, nanti cari manuk ya, kanuk manuk ya. Dan dubur itu megang, jadi megangnya itu misalnya ya sampean kubulnya gatel gitu ya, kan ada sarung gak apa-apa ini, tapi kalau gatel terus sama kukur sama lebok no tangan sampean ya batal wudunya. Perempuan juga begitu sama. Bagaimana kalau yang kena itu nun sewu bulunya, enggak batal. Tapi ya jangan ujuk-ujuk lah apa dulinan bulu itu lah kan. Aula mastumun nisaa atau lamasa, saling menyentuh terhadap perempuan ya gitu ya, sama saja perempuan menyentuh laki-laki. Jadi kalau madhab Syafi'i menyentuh perempuan atau perempuan menyentuh laki-laki tanpa ada apa namanya itu kain itu apa ya, satir, sengaja apa tidak, nyentuh banyak atau tidak, ketika menyentuh gak kerasa apa-apa atau justru syahwat, gak sengaja, tetap batal ya, tetap batal itu. Tapi kalau madhab Hanafi itu menyentuh tidak apa-apa, pegang-pegangan itu tidak apa-apa antara laki dan perempuan, tidak batal wudunya. Madhab Hanafi. Madhab Maliki, madhab Maliki menyentuh atau memegang laki ataupun laki dan perempuan tidak pakai satir tadi itu, kalau tidak syahwat tidak batal. Tapi kalau ujuk-ujuk apa itu bahasa Maduranya syahwat itu Teroy apa? Tero Ro. Tero. Oh tero. Oh saya pak tero pingin. Ya misalnya cenggeng lah, cenggeng. Kerasa ya apa ya ser gitu lah. Nah, itu batal. Menurut madhab Maliki. Kalau megang gak lapo-lapo. Gak. Dalilnya apa? Imam Hana atau madhab Hanafi bahwa kalau megang atau saling berpegangan saja tidak apa-apa, tidak membatalkan wudhu. Dalilnya adalah ada dua hadis. Jadi kalau sampean ingin seperti itu ya kudu apal hadis itu. Jadi nanti ketika sampean mati, loh sampean kok berwudu megang istri sampean kok tetap sembahyang saja, sampean iso dalil itu kan. Iki lho dalile. Begini. Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sholat, akan ngimami, Pak. Tiba-tiba di situ ada istri beliau, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dicium oleh Rasulullah. Enggak apa-apa wong bojone kan, tapi lantas Kanjeng Nabi tidak berwudu. Kuat itu dalilnya.
Suatu ketika Siti Aisyah malam-malam kehilangan Rasulullah. Biasanya kan di sampingnya begitu ya, loh nang di Kanjeng Nabi gini. Ternyata Kanjeng Nabi dalam keadaan sujud sholat di sampingnya begitu, digerabak, ya kalau bahasa kita gerabak ya, oleh Siti Aisyah, kena kakinya. Sujudnya, sholatnya tetap dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa kalau sekedar pegang atau terpegang menurut madhab Hanafi itu tidak membatalkan wudhu. Baru membatalkan wudhu yaitu aula mastumun nisaa, itu sebagai isyarat jima. Apa jima itu bahasa Palembangnya, Pak? Apa? Berhubungan pakai HP apa telepon apa? Intim ya. Berhubungan intim, ya. Itu baru batal. Jadi misalnya antara suami istri kok sama-sama tidak berbaju, rangkulan begini, menurut madhab Hanafi tidak membatalkan. Karena apa? Di samping aula mastumun nisaa itu menurut beliau sebagai isyarat begitu indahnya bahasa Al-Quran, itu sebenarnya adalah hubungan intim antara suami dan istri. Dalilnya hadis tadi itu. Loh, kok Imam Syafi'i, madhab Syafi'i kok batal? Nah, begini. Nomor satu, kalau tadi kan kita baca aula mastumun nisaa, saling menyentuh atau saling memegang. Menurut madhab Hanafi yaitu hubungan intim antara suami dan istri. Jangan salah paham. Nek ngono nek duduk suami istri gak apa-apa, oh tambah nemen. Gitu. Jadi ada qiraat yang berbeda. Jadi kalau ini kan lanya panjang ya. Ada aulamastumun nisaa. Itu qiraat dari Imam, ya Allah, aulamastumun nisaa. Itu qiraat dari Imam Hamzah dan Imam ya pokoknya Imam Hamzah. Jadi mutawatir, artinya itu kalau hadis kan ada yang mutawatir, ada yang sahih, ahad, hanya satu persatu orang yang menceritakan. Kalau ini dari banyak orang, dari Kanjeng Nabi kepada sahabat-sahabat sebagian besar, tabiin sebagian besar, kemudian diajarkan oleh Imam Hamzah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau lamastumun nisa berarti jelas itu tidak saling memegang, tidak saling menyentuh, dan itu pasti itu bukan jima, bukan hubungan intim, tapi betul-betul apa, memegang tok, sengaja apa tidak ya, yang memegang itu hanya ininya saja, gegernya apa, tangan ini, ya tetap batal wudunya. Terus dengan hadis tadi itu gimana? Nah itu ya, hadis ini kalau memang sahih itu menurut Imam Syafi'i, yang pertama tadi yang Rasulullah akan ngimami terus mencium Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu khususiat dari Kanjeng Nabi. Jadi ada ihtimal, kemungkinan menurut madhab Syafi'i itu khusus beliau. Apa ada yang khusus? Banyak Pak. Kanjeng Nabi kawin sampai berapa itu? Yang berkumpul itu 9.
Beliau juga ada kewajiban ketika malam wajib sholat tahajud dan witir. Kalau kita kan sunat saja, tahajud dan witir ya. Kalau Kanjeng Nabi enggak, dan beliau lakukan tiap malam itu. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diperbolehkan untuk menerima sedekah, termasuk ahlul baitnya. Tidak diperbolehkan menerima zakat, termasuk sedekah, enggak boleh. Tapi kalau hadiah boleh, hadiah gitu ya, ujroh boleh. Tapi kalau sedekah atau zakat, ya, kalau kita kan enggak apa-apa. Yang penting orang ngasih ini sedekah apa hadiah, oh sembuh pokoknya kayak iya, enggak apa-apa kita itu. Zakat Pak, oh iya enggak apa-apa, asal kita dalam keadaan fakir dan miskin. Nah, kan banyak itu ya. Jadi tidak hanya itu saja. Jadi makanya ketika beliau mencium Siti Aisyah dan beliau langsung sholat, menurut madhab Syafi'i itu kemungkinan adalah khususiat dari Kanjeng Nabi. Demikian juga ketika Siti Aisyah malam-malam gerabak-gerabak, tahu-tahu megang kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sedang sujud, kok diteruskan. Ini ya juga ada kemungkinan apa Kanjeng Nabi itu atau Siti Aisyah itu terpegang kainnya atau sarungnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalilnya Imam Syafi'i yang kuat itu ada qiraat yang lamastumun nisaa. Makanya kalau sampean nyoba-nyoba gitu ya harus apal dalilnya itu. Nanti kalau ditanya malaikat gak bingung sampean. Tapi kalau kamu kok tahu? Oh ya jari ini Pak Fato nih wae loro kabeh. Entar waktu bener. Habis ya? Ya. Ini sama baca sendirilah. Kalau anu yang sama tanya ke saya, iki karepe apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا من الآيات والذكر الحكيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا في القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا وإلى الخيرات كل دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجتين يا رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.